Halo semuanya, di materi ini kita akan membahas fondasi dasar perpajakan. Pernahkah kalian bertanya, untuk apa sih kita bayar pajak? Pada dasarnya, pajak adalah iuran wajib kita kepada negara. Tapi perlu tahu juga, sumber uang negara itu bukan cuma dari pajak saja. Pajak punya peran penting, salah satunya adalah fungsi mengatur. Di sini, pemerintah ikut campur tangan mengatur kekayaan di sektor swasta dan demi tujuan ekonomi dan politik negara. Tapi ingat, tarik pajak itu tidak boleh asal-asalan. Pajak tidak boleh menghambat orang berdagang, menghalangi produksi, atau bikin rakyat jadi susah. Intinya, pemungutan pajak itu harus seimbang dan adil. Agar pemungutan pajak berjalan lancar, ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, harus adil secara aturan dan praktiknya. Syarat yang kedua, harus ada dasarnya di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat 2. Syarat yang ketiga, jangan sampai bikin ekonomi lesu. Syarat yang keempat, biaya nagih pajak harus lebih murah daripada hasil pajaknya. Syarat yang kelima, aturannya jangan ribet, contohnya tarif PPN yang dibuat lebih seragam. Terus kenapa negara boleh mengut pajak? Ada teorinya. Teori yang pertama, teori asuransi. Ibaratnya asuransi, negara melindungi warga. Teori yang kedua, teori kepentingan. Makin besar kepentinganmu kepada negara, makin tinggi pajaknya. Terus teori yang ketiga, teori daya pikul. Bayar sesuai kemampuan. Teori yang keempat, teori bakti, pajak adalah bentuk pengabdian warga negara untuk kesejahteraan bersama. Terus, di mana posisi hukum pajak? Hukum pajak termasuk dalam hukum publik. Dia punya hubungan dekat dengan hukum perdata, tapi aturan pajak lebih diutamakan. Hukum pajak ada 2 jenis. Yang pertama, hukum pajak material. Isinya soal apa yang kena pajak, siapa yang bayar, dan berapa tarifnya. Yang kedua, hukum pajak formil. Isinya soal cara pakainya. Seperti cara nagih hutang pajak, hak petugas pajak mengawasi, dan hak kita untuk protes atau keberatan. Ini kita akan membahas siklus perpajakan. Pertama, kita harus tahu bahwa pajak dikelompokkan menjadi 3, yaitu menurut golongannya langsung dan tidak langsung, lalu sifatnya subjektif dan objektif, dan lembaga pemungutnya. Nah, di Indonesia kita menggunakan style campuran, artinya di awal tahun kita membayar pajak berdasarkan anggapan, lalu di akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan. Lalu, kapan utang pajak itu muncul? Ada 2 ajaran utama, yaitu ajaran material. Utang muncul otomatis saat syarat subjektif dan objektif atau Tax-Based-Stand terpenuhi. Di sini wajib pajak menghitung sendiri pajaknya melalui SPT tanpa menunggu surat dari petugas. Lalu ada ajaran formal. Utang baru dianggap ada secara hukum jika pejabat pajak sudah menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Contohnya masih diterapkan pada PBB. Nah, utang pajak dapat dihapus karena 5 hal. Yang pertama, karena melakukan pembayaran, melunasi utang ke kas negara, baik oleh wajib pajak sendiri atau pihak ketiga. Lalu ada kompensasi, terjadi jika ada kelebihan bayar pajak yang digunakan untuk menutupi kekurangan utang pajak lainnya. Lalu ada pembebasan, biasanya diberikan untuk menghapus sanksi administrasi seperti bunga atau denda. Lalu ada daluarsa, hak penagih pajak hapus jika sudah melampaui waktu 5 tahun demi kepastian hukum. Lalu ada penghapusan karena kondisi khusus seperti wajib pajak yang bangkrut, meninggal dunia tanpa warisan, atau dokumennya hilang karena bencana alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang hambatan pemungutan pajak. 1. Hambatan pemungutan pajak. Pemungutan pajak sering terhambat karena ada wajib pajak yang menghindari atau menggelapkan pajak. Penghindaran pajak atau tax avoidance dilakukan dengan cara yang masih legal, biasanya memanfaatkan celah aturan. Sedangkan penggelapan pajak, tax evasion, dilakukan secara ilegal karena melanggar hukum pajak. 2. Jenis-jenis tarif pajak. Dalam perpajakan ada beberapa tarif pajak, yaitu tarif proporsional, presentasinya tetap, contohnya PPN 11%. Tarif tetap, jumlahnya yang sama melihat besar kecilnya nilai pajak seperti biaya materai. Tarif progresif, presentasinya masih besar jika penghasilan makin tinggi, contohnya pajak penghasilan. Tarif degresif, presentasinya justru makin kecil jika nilai objek pajak makin besar. Isu pajak saat ini, tax amnesty. Tax amnesty adalah program pengampunan pajak dari pemerintah. Wajib pajak diberikan keringanan pembayaran dan sanksinya bisa dihapus. Tujuan tax amnesty antara lain untuk menambah pemasukan negara, menarik dana dari luar negeri, memperluas wajib pajak, dan meningkatkan kepatuhan di masa depan. 4. Penghindaran pajak dan perilaku wajib pajak.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecintaan berlebihan terhadap uang bisa mempengaruhi cara pandang seorang terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, keputusan investasi biasanya tidak terlalu berpengaruh karena investor lebih fokus pada keuntungan yang terdapat. 5. Peradilan dalam hukum pajak. Dalam hukum pajak ada dua jenis aturan, yaitu hukum administrasi pajak berupa sanksi seperti denda dan bunga. Hukum pidana pajak berupa denda pidana atau hukuman penjara. 6. Keberatan, banding, dan pengadilan pajak. Jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil perhitungan pajak, bisa mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak. Kalau masih belum puas, wajib pajak bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak bertugas menyelesaikan sengketa pajak dan keputusannya bersifat final dan wajib dipatuhi. Oke, langsung saja. Pajak negara adalah iuran wajib masyarakat ke negara. Dipungut berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Adapun pajak dibagi dua. Yang pertama pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Dan jenis pajak negara ada PPH, PPN 11%, PPNBM, dan cukai. Fungsi pajak: sumber pendapatan negara, mengatur ekonomi, pemerataan pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Wajib pajak harus membayar, menghitung, dan melaporkan pajak tepat waktu. Bagaimana jika melanggar? Maka akan dikenakan denda, bunga, bahkan pidana. Contoh kasus nyata seperti Dodit Mulyanto pernah kena denda karena beliau telat melapor pajak. Jadi, membayar pajak bukan sekedar kewajiban hukum, tapi kontribusi nyata masyarakat dalam pembangunan negara. Kepatuhan pajak mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara. Pajak daerah. Apa sih yang dimaksud dengan pajak daerah? Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dasar hukumnya yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau dikenal dengan UU HKPD. Selanjutnya ada fungsi pajak daerah. Pajak daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelayanan publik seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, fungsi pengaturan, yaitu sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku masyarakat, misalnya melalui pajak reklame untuk menjaga keestetikan kota. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak daerah. Berdasarkan kewenangannya, pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua tingkat, yaitu yang pertama pada tingkat provinsi. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, contohnya adalah PBB pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak atas barang dan jasa tertentu seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir. Selanjutnya, mekanisme pemungutan dan sanksi. Pemungutan pajak daerah sendiri dilakukan melalui dua sistem, yaitu yang pertama official assessment, di mana pemerintah menetapkan besarnya pajak seperti pada pajak bumi dan bangunan. Yang kedua adalah self-assessment, di mana wajib pajak sendiri yang menghitung dan melaporkan pajaknya seperti pada pajak restoran. Nah, ketidakpatuhan pajak tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga per 2% per bulannya, dan dalam kondisi tertentu dapat dikenakan sanksi pidana.
Berbeda dengan pajak, retribusi daerah ini adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi. Menurut UU HKPD, retribusi daerah sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu retribusi jasa umum seperti pelayanan puskesmas, pelayanan angkut sampah, dan parkir di tepi jalan. Yang kedua, retribusi jasa usaha, yaitu layanan yang bersifat komersial seperti sewa gedung milik daerah atau tempat rekreasi. Dan yang ketiga, retribusi perizinan tertentu seperti persetujuan bangunan, gedung, atau izin usaha tertentu. Tarif retribusi sendiri ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat, dan prinsip keadilan. Sedangkan subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan tersebut. Nah, selanjutnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jenis-jenis PPh dan ilustrasinya. Untuk mempermudah pemungutannya, PPh dibagi menjadi beberapa pasal, seperti PPh pasal 21 untuk karyawan, PPh pasal 23 untuk jasa dan sewa, serta PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Pemungutan PPh sendiri tidak dilakukan langsung dari penghasilan bruto, melainkan penghasilannya dikurangi dengan PTKP terlebih dahulu, baru kemudian dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan yang berlaku. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu retribusi daerah, pajak penghasilan, serta pajak penghasilan final dan tidak final. Yang pertama, retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa, fasilitas, atau izin tertentu dengan diberikan secara langsung. Contohnya seperti parkir, pasar, dan izin mendirikan bangunan. Penetapan tarif retribusi mempertimbangkan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat, asas keadilan, dan manfaat yang diterima. Yang kedua, pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan dalam 1 tahun pajak. Pajak penghasilan tersebut dapat berupa gaji, honor, atau keuntungan usaha maupun hadiah. Tujuan pajak penghasilan adalah untuk pemerataan beban pajak dan menambah penerimaan negara. PPh final dan tidak final. PPh final adalah pajak yang diwajibkan selesai saat dipotong atau dibayar dan tidak dihitung kembali dalam SPT tahunan. Contohnya PPh UMKM, sedangkan PPh tidak final adalah pajak yang masih dihitung ulang di SPT tahunan dan dapat dikreditkan sebagai pengurangan pajak.